Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama pembahasan kita di bab 2, melanjutkan materi yang kemarin ya. Sekarang ini kita masuk ke materi pedoman umum infrastruktur humas, halayak humas, dan organisasi profesi humas. Nah, ini sisa pembahasan dari yang kemarin ya. Kemarin kan sudah membahas 3, sekarang dibahas lagi 3 karena di bab ini ada 2 pertemuan. Langsung aja kepada materi yang pertama ya. Yang pertama ada pedoman umum infrastruktur humas. Nah, ada yang pertama tujuan pedoman umum infrastruktur humas. Nah, tujuannya itu penyusunan pedoman umum infrastruktur hubungan masyarakat. Ini adalah sebagai pedoman untuk pengelolaan infrastruktur kehumasan serta acuan bagi pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis infrastruktur kehumasan di lingkungan instansi pemerintah. Nah, tujuan pembuatan pedoman umum ini itu untuk sebagai panduan bagi organisasi atau kelembagaan, serta sarana dan prasarana humas pemerintah agar terciptanya transparansi, sinergi kerja, dan profesionalisme dalam pengelolaan bidang kehumasan. Nah, yang kedua ada manfaat pedoman umum infrastruktur humas. Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah mekanisme kerja yang baku, terukur, dan dapat diandalkan. Yang kedua, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana unit kerja humas sehingga dapat memberikan pelayanan informasi secara optimal. Yang ketiga, peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan antar individu, antar instansi pemerintah, serta antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada sarana dan prasarana humas. Nah, sarana dan prasarana humas pemerintahan sangat membantu dalam pencapaian tujuan tersedianya layanan informasi secara terpadu kepada publik secara akurat, cepat, dan tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita kepada materi halayak humas. Nah, yang pertama ada pengertian halayaknya dulu ya. Nah, ada menurut Frank Jeffkins. Nah, menurut Frank Jeffkins ini halayak humas adalah memberi batasan mengenal halayak, yaitu kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Dalam kegiatan humas, sasarannya tidak ditujukan kepada halayak dalam pengertian luas masyarakat umum. Nah, selanjutnya ada jenis halayak. Masih menurut Frank Jeffkins. Di sini menurut Frank Jeffkins ada 10 ya halayak humas itu. Nah, yang pertama itu ada masyarakat luas. Nah, setiap organisasi memiliki halayak yang berbeda. Nah, bergantung pada jenis organisasi dan perusahaannya. Halayak pabrik beda dengan hotel, berbeda juga dengan pemerintah. Tentu berbeda juga dengan lembaga pendidikan. Berbeda dengan partai politik, berbeda dengan lembaga agama, berbeda dengan asuransi dan sebagainya. Jadi setiap organisasi itu memiliki halayaknya masing-masing. Yang kedua ada calon pegawai atau anggota. Nah, calon pegawai ataupun anggota dalam suatu perusahaan adalah halayak utama seseorang tidak mungkin tertarik untuk melamar menjadi pegawai atau anggota jika ia tidak memiliki image positif. Nah, oleh karena itu mereka menjadi halayak utama karena mereka dijadikan sasaran program humas agar tertarik masuk. Nah, termasuk calon mitra perusahaan yang akan melamar ke perusahaan itu harus diperhatikan agar tertarik untuk diajak menjalin kerjasama.
Selanjutnya ada para pegawai atau anggota. Nah, meskipun para pegawai sudah menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan, nah bukan berarti mereka tidak perlu dijadikan sebagai sasaran program humas. Nah, justru mereka menjadi sasaran utama. Ada dua pertimbangan mengapa mereka menjadi halayak utama. Nah, karyawan itu di dalam suatu perusahaan merupakan aset yang sangat penting. Nah, dalam pergerakan dan memajukan suatu perusahaan tentunya. Tanpa karyawan, sulit bagi perusahaan untuk berkembang. Nah, seperti contohnya misalkan Hotel Ciputra Semarang merupakan salah satu hotel berbintang 5 yang berdiri tepat di tengah kota Semarang dan mendapatkan penghargaan Top Property Award pada tahun 2016. Nah, ini tuh tentunya karena diadakan kegiatan internal relation yang selama pekerjaannya itu memberikan pengaruh pada produktivitas pekerjaan karyawannya. Selanjutnya ada pemasok jasa dan barang. Nah, mereka ini menjadi halayak utama yang harus diperhatikan oleh pihak humas. Nah, persepsi mereka tentang perusahaan kita akan mempengaruhi dinamika kerjasama. Mereka akan tetap menjadi pemasok yang baik atau tidak, bergantung pada image atau persepsi mereka tentang perusahaan kita. Nah, suatu perusahaan itu tentunya tidak dapat berdiri sendiri ya. Nah, perusahaan itu pasti membutuhkan mitra yang dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, misalnya suatu pabrik minuman. Nah, pasti membutuhkan perusahaan ataupun organisasi lain yang dapat memasok baku ataupun kebutuhan lain. Nah, dalam melakukan produksinya. Selanjutnya ada investor. Nah, jika perusahaan mengalami masalah di mata investor, tentu perusahaan tersebut tidak dapat dipercaya lagi. Nah, jika investor tidak merasa nyaman menempatkan modalnya di perusahaan yang bersangkutan, investor akan menarik kembali investasinya dan memindahkan ke perusahaan lain yang dirasa lebih aman. Nah, terutama ya pada era modern ini, perusahaan gak akan lepas dari investor, apalagi perusahaan yang sudah go public atau udah perusahaan internasional lah. Nah, citra positif perusahaan di mata para investor itu menjadikan mereka percaya dan yakin untuk menempatkan modalnya di perusahaan. Nah, jadi kita itu harus meyakinkan para investor agar nyaman untuk berinvestasi dengan perusahaan kita. Nah, jangan sampai satu kali pun membuat kesalahan terhadap investor atau membuat tidak nyaman seorang investor. Itu akan mempengaruhi sekali bagi perusahaan. Selanjutnya ada distributor. Nah, distributor adalah orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang atau dagangan. Nah, sebuah perusahaan tidak mungkin menjual produk mereka secara sendiri langsung sampai ke konsumen. Jadi membutuhkan seorang distributor untuk memasarkan dagangannya mereka itu. Nah, di sini juga sama, perusahaan yang memiliki citra positif, nah akan mudah menggandeng perusahaan lain untuk diajak bekerja sama untuk dijadikan distributor. Nah, agar mendistribusikan si barang dari perusahaannya. Sini juga harus membuat nyaman juga. Nah, selanjutnya ada konsumen dan pemakai produk. Nah, pengguna atau produk jasa suatu perusahaan adalah konsumen. Nah, ada pihak yang menggunakan produk suatu perusahaan untuk dikonsumsi dan ada pihak yang menggunakan produk perusahaan untuk bahan produksi. Nah, jadi ada si konsumen itu misalkan membeli ke perusahaan itu untuk dikonsumsi sendiri. Nah, untuk kepentingan mereka sendiri karena mereka butuh makanya membeli. Nah, ada juga yang dibisniskan kembali oleh si konsumennya, itu dijual kembali ya untuk jadi bahan produksi misalnya. Selanjutnya ada para pemimpin pendapat umum. Nah, dalam sistem sosial ada anggota masyarakat yang memiliki pengaruh dan ada juga yang tidak.
Nah, mereka yang memiliki pengaruh serta jabatan tentu akan dapat mempengaruhi dan mengarahkan pendapat masyarakat umum. Nah, dalam ini pun orang yang memiliki karisma akan mengarahkan pendapat masyarakat. Nah, untuk melalui karismanya baik sengaja maupun tidak. Nah, selanjutnya ada serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini memiliki pengaruh baik secara politis maupun sosiologis. Nah, para pekerja dalam era ekonomi korporasi hampir tidak ada yang tidak berfasilitasi dengan serikat pekerja. Nah, dengan bergabung dalam serikat pekerja yang ada, para pekerja ini dapat melindungi diri serta dapat meningkatkan daya tawar di hadapan perusahaan besar. Nah, di beberapa negara itu termasuk Indonesia, serikat pekerja ini dapat mempengaruhi kebijakan seorang pemerintah. Nah, yang terakhir adalah media massa. Pengguna produk atau jasa suatu perusahaan adalah konsumen. Nah, ada pihak yang menggunakan produk suatu perusahaan untuk dikonsumsi dan ada yang perusahaan untuk bahan produksi. Nah, selanjutnya pada materi yang terakhir ya. Ada yang pertama itu organisasi profesi humas di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada organisasi profesi humas. Nah, yang pertama itu ada Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Nah, ini tuh berdiri pada 15 Desember 1972 para praktisi humas di Indonesia mendirikan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia di Jakarta tahun 1977. Nah, Perhumas memprakarsa berdirinya organisasi humas di Asia Tenggara, yaitu Federation of Asian Public Relations Organization atau FAHUMASO di Kuala Lumpur, Indonesia. Melalui Perhumas ditunjuk menjadi tuan rumah konferensi FAHUMASO di Jakarta. Selanjutnya ada organisasi APHUMASI atau Asosiasi Perusahaan Public Relations. Nah, di Indonesia juga terdapat organisasi yang menghimpun perusahaan humas, yakni APHUMASI. APHUMASI ini didirikan pada 10 April 1987 di Jakarta dan bersifat independen atau berdiri sendiri. Selanjutnya ada organisasi humas luar negeri. Yang pertama itu adalah Public Relations Society of America. Public Relations Society of America berkantor pusat di New York dan berdiri tahun 1947. Organisasi humas luar negeri selanjutnya ada Institute Public Relations of British. Ini merupakan organisasi humas di Inggris yang didirikan secara resmi dan mendapat pengakuan pada tahun 1964. Selanjutnya ada Netherlands Society of Public Relations. Nah, ini humas yang ada di Belanda ini. Perhimpunan ini berdiri tahun 1952 dan telah mendapat izin dari kerajaan dengan nama Netherlands Society of Public Relations pada tahun 1979. Nah, namanya ini diganti menjadi Vereniging voor Public Relations and Voorlichting atau Asosiasi Humas dan Informasi. Selanjutnya ada Organisasi Profesi Humas Internasional. Organisasi internasional ini terbentuk pada Mei 1955. Nah, dalam suatu pertemuan di Stratford-upon-Avon dengan tujuan sebagai berikut. Nah, tujuannya itu menyediakan jalur bagi pertukaran gagasan dan pengalaman profesional antara mereka yang berurusan dalam kegiatan humas mengenai kepentingan internasional. Juga mengadakan suatu rotasi apabila anggotanya setiap saat memerlukan pemberitahuan dan bimbingan. Membantu mencapai kualitas tertinggi tentang praktik kehumasan umumnya di seluruh negara dan terutama di bidang internasional. Meningkatkan praktik kehumasan di semua bidang kegiatan di dunia dan memajukan nilai-nilai pengaruh melalui promosi ilmu pengetahuan, meninjau dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang mempengaruhi praktik kehumasan. Nah, yang biasanya terjadi di berbagai negara termasuk masalah seperti status profesi sebagai kode etik humas. Menerbitkan berbagai buletin, majalah atau terbitan lain
seperti who's who di bidang humas internasional. Dan tentu mengerjakan kegiatan lain mungkin akan menguntungkan para anggotanya. Hatur thank you.